dipenjarakan Dipo pas? Iya dong, harus dipenjara dong Diponya. Kalau enggak dia nggak bisa ngerasain apa yang gue rasain. Dipanggil di Polres. Permintaan keterangan ya, jadi ada tambahan terkait dengan putusan pengadilan agama yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi itu sempat ditanyakan putusannya apa, isinya apa. Jadi di dalam putusan itu secara tegas dinyatakan bahwa Niki dan Dipo itu adalah suami istri. Itu yang terpenting dan dihukum dia untuk membayar biaya-biaya dan seterusnya. Salinan putusannya sudah saya sampaikan kepada penyidik, putusan pada tingkat pertama, Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Pengadilan Tinggi DKI, dan Mahkamah Agung. Semuanya sudah saya serahkan ke penyidik. Jadi tadi itu terkait dengan permasalahan itu. Tambahan daripada putusan pengadilan. Nah, dari hasil putusan itulah yang dijadikan dasar oleh Niki untuk melaporkan dugaan tindak pidana penelantaran anak. Karena apa? Di dalam putusan pengadilan itu secara tegas dinyatakan bahwa Arkana itu adalah anak daripada Dipo dan Nikita Mirzani. Jadi susah mereka untuk mengelak persoalan ini. Jadi lebih bagus Anda tobat, itu aja. Itu lebih bagus. Dari hasil putusan itu Dipo belum pernah memberikan akses. Belum ada sepeser pun. Tadi juga ditanya di atas sama penyidiknya, katanya Dipo udah bayar, pas dimintain bukti transferannya katanya tunggu di cross check lagi. Belum ada sih satu sen pun yang masuk ke rekening, tapi sebenarnya permasalahannya bukan itu, karena kan dia ganggu-ganggu terus gitu kan. Coba dia nggak ganggu-ganggu, tapi kalau udah kayak gini ya jadi segala apapun urusan yang sudah di putusan oleh pengadilan ya bang ya harus dibayar jadinya. Berapa nominalnya sih nih kawan? Kalau biaya itu ada beberapa ya, ada 50, ada 75, ada tiap bulan. Jadi tiap bulan juga dihukum untuk membayar sejak diputuskan. Tapi Niki nggak pernah pusing. Sebetulnya kita nggak pernah mempersoalkan itu. Cuma karena mencari permasalahan, tiba-tiba mengajukan hal-hal yang tidak masuk akal, ya mengajukan pra-peradilan lah segala macam, kita laporkan polisi. Ya, dia mungkin lupa kalau saya memegang beberapa dokumen-dokumen putusan sampai Mahkamah Agung. Nah, begitu kami ajukan laporan polisi, dia berupaya lagi dengan aneh-aneh mengajukan peninjauan kembali dengan asumsi bahwa ini perlu tes DNA. Nah, tes DNA itu bukan di pengadilan agama tempatnya. Pengadilan agama ngurusi cerai, ngurusin anak itu di sana, bukan tes DNA. Jadi kami juga udah bantah semua bahwa persoalan peninjauan kembali itu tidak bisa masuk ke persoalan-persoalan lain. Jadi tidak bisa menciptakan suasana baru di dalam persoalan peninjauan kembali. Peninjauan kembali hanya bisa membahas hal-hal yang sudah diputus oleh pengadilan pada tingkat pertama, pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung. Supaya paham, jadi tidak asal mengajukan peninjauan kembali tapi nyasar nanti, salah semua ya. Capek nggak sih nih masih berurusan dengan hal? Capek ya, tapi kalau buat anak sih enggak. Kalau buat Dipo sih enggak. Kenapa? Ya enggak, ya gemes aja. Orang udah, maksudnya dari acara yang kemarin kasus di pengadilan kan udah selesai. Ya, gue pikir dia bakalan lebih santai, nggak akan ganggu lagi. Ternyata dia ngajuin pra peradilan dan kalah lagi. Sekarang lagi ngajuin kasasi. Kan dia peninjauan kembali. Ya peninjauan kembali, pada ini jalurnya beda. Mohon perhatiannya kepada pemilik kendaraan roda 2. Nik, sebulannya berapa sih yang mau diminta? Murah, 10 juta kalau buat anak konglomerat mas sepele. Hah? Total untuk sampai berapa tadi? Sampai dewasa. Berapa tuh? Umur 21 tahun. Target lo sendiri sekarang apa, memenjarakan Dipo? Iya dong, harus dipenjara dong Diponya. Kalau enggak dia nggak bisa ngerasain apa yang gue rasain. Tadi Dipo, pengacara Dipo pernah nyinggung soal yang Arkana udah diadopsi sama Kak Fitri. Itu kan adopsi secara lisan, kan bodoh kali itu juga lawyernya. Katanya jadi tanggung jawabnya Kak Fitri. Ya, itu kan secara lisan. Maksudnya dia sebagai seorang kakak perempuan dewasa, dia mau mengadopsi Arkana karena kasih sayangnya, bukan secara negara. Ada surat-suratnya nggak ada. Ini juga bapak asuhnya Arkana. Nggak bisa kayak begitu. Iya. Adopsi itu putusan penetapan pengadilan ya. Jadi kalau nggak ngerti ya jangan ngomong lah.
supaya nggak malu-maluin aja. Jadi bingung sih lawyernya barengan sih, lawyernya si Homo juga, lawyernya si perempuan keparat itu juga, jadi barengan kan lu tahu sendiri kan, sama-samanya berarti kan udah ada sesuatu di balik itu gitu. Makanya kalau mau pakai lawyer yang ya pinter-pinter aja nih kayak Bang Fahmi, nggak materialistis, bener-bener kasus tuh dijalani dengan baik, dipelajari, nggak asal cuap-cuap gitu. Oke, kalau Dipo minta bertemu sama anakku gimana? Dipo, emang dia pengen ketemu orang, dia tuh menolak loh tes DNA Karena ya nggak tahu. Udah dikasih. Jadi kontradiksi di proses penyidikan, jadi di interview sama diinterogasi sama polisi sama penyidik, dia tidak mau tes DNA, ya dia tidak mau. Tapi di dalam memori kasasi dia minta tes DNA di memori peninjauan kembali. Jadi Anda bisa menilai aja lah, bagaimana dia pelin-pelan di satu sisi dia keberatan tes DNA, namun di permohonan peninjauan kembali dia minta tes DNA di pengadilan agama kan. Jadi nggak nyambung semua. Sebetulnya kalau mau tes DNA ya di polisi. Kenapa di sini menolak, di sana justru minta? Saya nggak tahu cara berpikirnya kemana. Nik, Gitu. mempersiapkan nggak sih jika suatu saat nanti Arka bertanya perihal ayah? Ada putusan kok ya. Jadi dari putusan pengadilan itu Arkana bisa melihat bahwa dia memang anak dari perkawinan antara ibunya dan bapaknya. Jadi aman-aman saja, nggak ada apa-apa. Gak ada yang larang kok dari semua mantan-mantan laki gue kalau mau ketemu anak ya silakan aja, tapi kan semua ada peraturannya, nggak bisa main datang tengah malam atau nggak boleh ditemenin, nanti kenapa-napa anaknya kan juga jangan. Oke? Kasihan ya sama pacarnya Dipo. Bingung, masa dibilang anaknya di atas, habis gimana? Orang kita enak, masa ngomong gitu ke penyidik? Tuh kan, berarti aku endul kan. Makanya gue bingung deh sama Dipo itu. Oke. Jadi Jumat dia datang. Gimana kayaknya tuh Rahab. Harganya sedikit. Ya selebgram nih. yang kabur dari karantina Wisma ini? Atlet. Iya, itu nggak fair lah ya. Orang kan gue juga pernah kan pulang dari Turki, keluar dari bandara, udah disajikan harga-harga hotel dengan nama-nama hotel bintang 5. Padahal gue yang mengajukan sendiri, Pak saya di Wisma Atlet aja karena saya rombongannya banyak gitu kan. Nggak bisa Mbak, kalau di Wisma Atlet itu untuk TKW, pelajar, atau PNS, atau anggota dewan. Oh gitu Pak, iya. Ya udah, akhirnya gue kan pakai hotel bintang 5 kan. Ternyata hotel bintang 5 mengecewakan, tapi kan gue harus stay 8 hari. Kalau RP-nya yang bukan artis bisa keluar sih.